Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang basis data. Di basis data kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan basis data, lalu ada tingkatan arsitektur basis data. Yang ketiga ada model basis data. Yang keempat ada DBMS atau Database Management System. Dan yang terakhir ada SQL atau Structured Query Language. Kita pergi ke materi yang pertama, yaitu pengenalan basis data. Basis data atau sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses data dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Komponen sistem basis data adalah sebagai berikut: perangkat keras atau hardware. Contohnya, komputer, hard disk, memori sekunder offline atau removable disk dan flash disk, dan perangkat komunikasi jaringan. Yang kedua ada sistem operasi, yaitu program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga ada basis data. Sistem basis data dapat terdiri dari beberapa basis data yang memiliki data masing-masing. Yang keempat ada DBMS atau Database Management System. Adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengaman data, konsistensi data, dan pengguna data bersama. Contoh dari DBMS adalah Microsoft Access, Oracle Database, dan Borland Interbase. Yang kelima ada pemakai atau user. User adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. Ada beberapa tipe user, di antaranya programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, dan user khusus atau spesialis user. Yang terakhir ada aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan. Pemakai basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan aplikasi lain seperti Visual Basic. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tingkatan arsitektur basis data. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level, merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level, merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini: alokasi ruang penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen, dan penempatan record, pemampatan data, dan teknik encryption. Selanjutnya, kita akan
ke materi model basis data. Model hierarki disusun menurut struktur pohon. Puncak dari hierarki disebut dengan root, sedangkan entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parent. Entitas induk mempunyai beberapa sub-entitas yang disebut anak atau child. Entitas dalam model hierarki dilambangkan dengan 4 persegi panjang, sedangkan relasi atau hubungan dengan entitas lain dinotasikan dengan garis. Model jaringan. Dalam model jaringan, entitas induk maupun anak bisa lebih dari 2. Relasi antara entitas dalam network model adalah 1-ke-1 atau one-to-one, atau 1-ke-banyak atau one-to-many. Dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Yang ketiga ada model relasional. Tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi many to many, dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Yang keempat ada model berorientasi objek. Sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan fitur dan metode terkait. Ada beberapa jenis database berorientasi objek. Sebuah basis data multimedia menggabungkan media. Sebuah basis data hypertext memungkinkan setiap objek untuk link ke objek lain. Model database object-oriented menggabungkan tabel tetapi tidak terbatas pada tabel. Model semacam itu juga dikenal sebagai model basis data hybrid. Materi selanjutnya yaitu DBMS atau Database Management System. DBMS adalah singkatan dari Database Management System, yaitu sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. DBMS bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan dan dapat dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhan. Contoh produk DBMS yaitu ada Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2, Ingress, dan MySQL. Menginjak materi yang terakhir yaitu SQL atau Structure Query Language adalah bahasa yang digunakan dalam mengakses data, khususnya untuk data yang memiliki basis relasional. Tentu saja, bahasa komputer dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute. Beberapa jenis perintah SQL yang perlu diketahui ada 2, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. DDL tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya 5 jenis perintah, yakni perintah create, perintah alter, perintah rename, perintah drop, dan perintah show. Selanjutnya, DML bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu perintah insert, perintah select, perintah update, dan perintah delete. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.